Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai ikhwan dan akhwat dalam waktu sahur ini. Dan kita berjumpa dalam program sahur bersama tokoh. Kali ini ikhwan dan akhwat, tim Radio Silaturahim, Rasil TV dan Rasil Visual mengunjungi sebuah rumah di Bilangan Jakarta Utara di Komplek Angkatan Laut. Kita saat ini berada di kediaman Bapak Fauzi Bahar. Beliau Letnan Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI, yang lahir di Padang, Sumatera Barat. Dan saat ini beliau berusia 55 tahun. Mungkin dari kalau Anda warga Padang, mungkin lebih mengenal beliau sebagai tokoh politikus atau mantan wali kota Padang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Tampak cerah pagi hari ini, Pak. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kita bisa Allah pertemukan lagi dengan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini. Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Fauzi, saya mendengar cerita, Bapak tadi juga cerita. Rasul 24 jam ya, Pak? Ya. Apa sih yang membuat Bapak selalu mendengarkan Rasul, Pak? Iya, pertama sekali ceramah. Ada ceramah bahasa Padang, ada bahasa Jawa, bahasa Banda Hili. Oh, gitu ya. Iya. Kemudian ada Pak Ustadz Usen ya, yang selalu kalau siapa yang absen selalu digantikan Ustadz Usen. Yang beliau ya hampir setiap saat ada. Dan waktu memang dihabiskan oleh beliau untuk umat ya. Iya. Kemudian ya berita pagi itu yang penyiarnya cukup kocak gitu. Komentar-komentar beliau ya. Jadi Brazil ini hampir 24 jam saya dengar. Ya. Jadi boleh dong, Pak, sekali waktu Bapak ngisi tausiah bahasa Padang. Insya Allah. Iya. Baik, Pak, di waktu sahur ini biasanya kesibukan atau aktivitasnya apa, Pak? Kalau sekarang ini saya yang jelas kalau sahur ini bersama anak-anak ke masjid, karena masjid ada depan rumah. Kemudian ngaji. Setelah itu juga keliling-keliling sahur, tidak saja di sini. Kita pergi Istiqlal juga, kita pergi juga Sunda Kelapa. Sama anak sama istri? Iya. Termasuk juga ya kayak Radio Rasil sendiri. Oh ya. Gitu ya. Kan ustadznya menarik-menarik semua kalau Ramadan ini. Alhamdulillah, Pak. Iya. Baik, Pak Fauzi, Bapak dulu Letnan Kolonel Laut, Pak. Iya. Bisa diceritain nggak, Pak, dulu gimana sih ceritanya Bapak bisa menjadi seorang angkatan laut? Dan konon katanya juga pasukan katak ya, Pak? Iya, saya dulu pasukan khusus, pasukan katak angkatan laut ya. Kemudian tahun berapa itu, Pak? 95. Saya masuk angkatan 86. Kemudian masuk 95 masuk pasukan khusus, pasukan katak setelah 9 tahun. Sudah kapten. Kemudian 2004 saya mundurkan diri dan beralih jadi wali kota Padang. Menjadi politikus? Iya. Apa yang mendorong Bapak menjadi seorang politikus, Pak? Ya, ingin bangun kampung. Suatu ketika saya ambil S2 di UI, tugas belajar dari dinas sambil ilmu lingkungan. Kemudian ketika penelitian, saya ambil di kampung saya di Padang. Saya pikir, kapan saya bisa lama di Padang? Kalau cuti paling lama 1 bulan. Kalau saya penelitian, saya 3 bulan di Padang. Satu malam, saya pergi mantenan. Orang Padang baralek gitu. Baralek. Kalau di Padang itu kalau perempuan baralek pergi mantenan pada siang hari, laki-laki malam hari.
pada satu tempat dekat kampung saya, itu orang main organ tunggal itu penyanyinya celana pendek, pakai BH saja. Saya cubit-cubit tubuh saya. Ini saya mimpi atau memang di kampung saya udah ada begini gitu ya. Itu awal-awalnya saya pengen jadi wali kota. Padahal kan kita tahu Padang itu dulu adalah daerah yang religius sekali. Serambi Mekah. Ya. Serambi Mekah nomor 2 setelah Aceh. Iya. Kan kental sekali Islam di Sumatera Barat. Padang ya etalasenya. Ibu kota provinsi kan. Iya. Nah, begitu gencarnya bir berserakan, saya itulah awalnya mendorong ingin mengabdi dan mengakhiri militer saya. Waktu itu, waktu habis reformasi, tentara yang pengen ikut jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, harus keluar dari tentara. Jadi wali kota belum tentu, keluar tentara udah pasti. Nah, risiko pun tuh saya ambil juga. Artinya tidak lagi menjabat sebagai seorang tentara kalau sudah keluar begitu kan? Iya. Kalau seandainya saya tidak terpilih jadi wali kota, tentara saya udah keluar sudah. Iya. Jadi tentara ini kan lapang kerjaan saya. Iya. Kan masa depan anak saya. Kalau bapaknya berhenti kerja, bapaknya nganggur, nanti gimana? Iya. Tapi untuk bangun kampung saya tetap lakukan. Karena waktu habis reformasi 98 itu, 2003 saya mulai ngajukan itu. Ya, kan tentara semuanya back to basic. Kembali ke barak. Tidak boleh ikut berpolitik, tidak boleh di eksekutif. Ya. Nah, kalau mau juga keluar tentara. Nah, saya pengen merubah kampung saya, negeri saya harus berada di kampung itu. Satu-satunya jalan, ya saya terjun ke dunia politik, yaitu jadi eksekutif. Dulu awal pertama kali rasain terjun politik gimana Pak? Ya, saya sangka jadi wali kotanya, tadinya enak. Oh, katanya enak. Ternyata memang enak sekali. Katanya enak sekali begitu. Apa yang membuat enak Pak? Ya, kita berkiprah. Kita bisa melakukan sesuatu. Ada namanya amal ma'ruf nahi mungkar di Al-Quran. Amal ma'ruf bisa dilakukan oleh siapa saja. Dilakukan oleh ustadz, oleh khatib atau khotbah, amal ma'ruf. Bahkan oleh tentara sekalipun gitu ya. Ya. Tapi nahi mungkar harus dilakukan oleh seorang penguasa. Oleh bupati, oleh wali kota, oleh gubernur, oleh presiden. Nahi mungkar itu harus penguasa yang melakukannya. Ini meja judi nih, ya. Ketika orang berjudi, kalau kita bukan penguasa, kita hentikan ini, pasti ada yang melawan. Kau hentikan, emangnya uang bapakmu yang saya pakai, kata mereka. Nah, kita suruh orang pakai jilbab, dia malah melawan. Kau nggak usah urus saya, kau urus anakmu aja, istrimu aja. Tapi ketika penguasa yang melakukan, sedikit pasti akan patuh itu rakyat itu. Tapi penguasa juga harus adil. Kalau nggak adil nggak didengar juga. Ya. Baik, jadi itulah yang kemudian mendorong Bapak menjadi seorang pemimpin daerah kala itu. Artinya dengan kekuasaan saya bisa mengubah sesuatu hal yang tidak baik menjadi baik. Ya, karena tadi itu amal ma'ruf bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi nahi mungkar harus dilakukan oleh penguasa. Karena menghentikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan himbau-himbauan. Ya, tidak untuk mengajak orang berzakat misalnya sudah dihimbau oleh khatib atau khotbah, oleh ustadz, nggak mau dikasihkannya. Tapi harus penguasa yang melakukan. Zakat itu contohnya ya. Zakat itu seperti apa? Ada dari Bandung sana seorang ibu-ibu numpangkan beras 10 kilo untuk anaknya yang sekolah di Jakarta. Naik truk. Ketika truknya sampai di Jakarta, dijemputlah oleh anak itu ke terminal truk itu oleh anaknya. Ditanya, "Akang, sopir, apa betul ada ibu saya nitip beras untuk saya?" Kata sopir ini, enggak ada.
Siapa yang bisa ngambil? Harus ada orang yang berani ambil paksa ke atas truk itu. Begitu juga zakat. Zakat itu dititipkan oleh Allah ke dalam harta si kaya. Siapa yang bila memaksa si kaya itu untuk mengeluarkan zakatnya, harus penguasa, ambil paksa. Ambil paksa. Kalau dia, jadi kalau ada orang kaya tidak bayar zakat, itu seperti orang kaya berutang sama orang miskin. Karena ada haknya 2,5% yang dititip oleh Allah ke dalam hartanya itu. Nah, siapa yang bisa ngambil? Harus penguasa. Seperti hari ini Presiden menginstruksikan kepada PNS untuk mengeluarkan zakat itu. Nanti akan berkembang terus itu kepada penguasa. Ini suatu kebijaksanaan bagus ya. Harus dilakukan oleh penguasa yang tertinggi. 10 tahun yang lalu, saya lakukan kepada pegawai saya 14.000 banyaknya. Guru itu banyaknya sekitar 9.000. Ya, pegawai sekitar 5.000. Jadi ada 14.000 pegawai saya. Tadinya zakatnya cuma 72 juta setahun. Ketika saya ambil menjadi berapa? Menjadi 19,6 miliar. Allahu Akbar. Naiknya cuma ya 20.000% cuma naiknya. 20.000%. Iya. Tapi kan dengan modal segitu bisa membangun daerah dong, Pak. Sangat luar biasa. Bisa. Kan banyak sekali janda-janda yang menangis setiap saat. Tidak ada mata pencarian yang jelas. Banyak sekali semiskin yang perlu dikasih. Andaikan semua warga ini berzakat, selesai sudah. Termasuk juga kriminal selesai olehnya. Kenapa? Kan orang mencuri itu kan karena perut yang tidak terisi, punggung yang tidak tertutup. Ya. Mungkin hutang Indonesia juga bisa lunas ya Pak dengan zakat. Oh iya. Ini deh ya, dalam ilmu tentara, dalam ilmu perang. Dalam perang itu begini, kalau kita mau perang, kita mau tempur, diutus intelijen dulu ke tempat itu. Ada 3 pertanyaan komandan. 1, berapa kekuatan musuh itu? Yang kedua, apa senjata yang dipakainya? Yang ketiga, di koordinat mana dia? Di mana titiknya? Nah, kalau musuh itu kekuatannya regu, ya regu itu 10 orang, ya maka diutus ke situ peleton itu 30 orang. Jadi musuh 10 orang, yang menghajarnya 30 orang nih, 1 lawan 3, pasti menang kan? Kalau dia peleton, kalau dia 30 orang, dikirim kompi 120 orang, 4 kali kekuatan peleton. Kalau dia kompi, dikirim batalion 600 orang, 5 kali kekuatan kompi, pasti menang. Nah, kalau senjatanya minimal sama, jangan dia senjata otomatis, kita senjatanya abal-abal ya kalah dong ya. Nah, kemudian di koordinat mana dia? Kalau dia ada koordinat sini, jangan dicari ke sini, nggak jadi perang kita. Iya toh? Iya. Nah, sekarang orang kaya, orang miskin. Waktu itu di Padang orang miskin itu cuma 21%. Berarti yang tidak miskin berapa? 79%. Kenapa? Yang lemah 21%, yang kuat 75%, nggak bisa membantu yang lemah 25%, siapa yang salah itu? Pemimpin yang salah. Kenapa kekuatan 75% ini tidak dikerahkan untuk 21% ini? Kenapa dibiar saja dia miskin? Ada orang hanyut nih di sungai, ya dia minta tolong gitu. Terus ada 3 orang di atas pinggir sungai itu. Yang satu pegang pinggangnya, satu pegang lagi. Kalau itu disambar tangannya, terbawakah orang yang satu ini oleh yang satu hanyut itu? Enggak, karena 3 menahan di atas. Tapi 1 lawan 1 mungkin terbawa oleh dia. Kalau ada 3 di atas yang saling pegang di belakangnya, pasti tertahan ini, pasti terselamatkan yang satu ini. Seperti di Republik ini, secara besar, yang betul-betul miskin itu ya taruhlah ya 1/5 atau 1/4. Yang betul-betul miskin artinya makan nanti malam belum ada ini. Untuk berbuka nanti malam belum ada. Itu taruhlah 20%. Berarti yang 80% sudah ada makan untuk nanti malam. Makan seminggu ke depan sudah ada, makan sebulan ke depan sudah ada, malah makan setahun ke depan sudah ada. Ada satu hal, kita belajar dari kejadian ketika terjadinya reformasi Republik ini. Kita terjadi reformasi di Republik ini, di Jakarta ini. Orang-orang yang kaya itu katakanlah 20%.
Yang tidak kaya 80%. Kaya nih ya. Tapi yang kaya 20% ini semua beras, gula, kopi, 9 bahan pokok diborongnya semua yang ada di supermarket. Akhirnya beras nggak ada lagi di peredaran. Iya. Akhirnya ubi pun harganya 15.000 per kilo waktu itu ya, karena ada beras. Sementara orang kaya ini beras yang dia beli 200 kilo itu, siapapun berapapun kayanya orang, toh masaknya cuma 1 liter juga satu hari. Karena dia cuma 5 orang. Ya taruhlah 1 kilo satu hari gitu ya. Berarti kalau 200 liter, 200 kilo, itu dihabiskannya berapa? Dihabiskan 8 bulan loh itu. Beras kalau terletak 8 bulan, bubuan dia. Dimakan itu dia. Kutu. Setelah 5 bulan dilihatnya, oh busuk ini, dibuangnya. Padahal beras ini tadinya orang menangis untuk meminta beras itu. Kita simpan aja. Terus apa bedanya hari ini? Ketika orang kelaparan di luar, kita simpan aja uang kita di bank. Dari itu, sepertinya kalau zakat ini dilakukan oleh pemimpin, semua bupati, wali kota, gubernur, presiden meminta zakat kepada masyarakat ini, mungkin dilonggarkan pajaknya, mungkin orang akan lebih banyak lagi bayar gitu ya, karena pajak sama zakat ya mirip-mirip sedikit ya. Ketika terjadi ini, kriminal pun akan turun. Angka kriminal. Kenapa? Saya nih, ada orang miskin di pinggir kali sana, ya. Kalau saya santuni terus, saya kasih beras misalnya cuma 3 kilo pinggir kali itu. Maukah dia maling ke tempat saya? Nggak mungkin. Oh bapak itu dia baik kok. Bapak itu dia nyantuni kita. Nah mungkin dia kita. Jadi kalau zakat itu dilakukan oleh Presiden itu udah benar sekali. Kalau itu dilakukan, itu mengurangi angka kriminal. Tapi kan ada yang pro dan kontra nih Pak, terkait dengan kebijakan Pak Presiden. Itu dia. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, tadinya mustahiknya tuh 90%, muzakinya 10%, pembayar zakatnya 10%, penerima zakatnya 9%. Ketika diterapkan itu oleh Khalifah ini, Umar bin Abdul Aziz ini, akhirnya terbalik. Muzakinya menjadi 90%, mustahiknya 10%. Ketika zakat dilakukan dengan baik seperti itu, sampai seekor serigala bersahabat dengan seekor domba. Suatu ketika ada seorang pengembala, dia dombanya diterkam oleh serigala. Dan ini aneh oleh dia. Kenapa aneh? Selama ini serigala yang ada di situ tidak pernah menerkam dombanya dia. Sekali ini kenapa diterkam ini? Dia tanya, apakah Khalifah meninggal? Apakah Umar bin Abdul Aziz meninggal? Ternyata hari itu memang Khalifah itu meninggal. Khalifah Umar termasuk meninggal waktu muda. Ya, jadi ketika negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, karena zakat diterapkan, negeri akan dilindungi oleh Allah. Subhanallah Pak. Saya kalau dengar cerita Bapak kayak sedang dengar tausiah nih Pak. Bisa bercerita ini Bapak dulu pernah pesantren atau gimana Pak? Enggak, saya tidak, karena ya bapak ibu saya ya guru agama, ya belajar. Jadi memang basicnya dulu dari orang tua. Orang tua, memang kalau saya adik kakak bersaudara, kakak paling tua saya sekolah di Dinia Putri Padang Panjang, sekolah agama, masuk IAIN. Kakak saya nomor 2 ya sekolah PGA, masuk IAIN. Kemudian kakak saya nomor 3 masuk di Tawalib, pondok pesantren gitu. Saya dimasukin SMP satu sama ibu saya. Adik saya masuk lagi sanawiyah lagi. Jadi memang agak dangkal ilmu agama saya. Tapi dengan seperti ini Bapak akhirnya bisa menjadi seorang tentara dan bisa menjadi seorang politikus Pak. Iya. Kalau tadi cerita Bapak tentang bagaimana
menguasai suatu medan dalam ilmu ketentaraan, itu pula yang kemudian Bapak lakukan menjadi sebagai seorang wali kota, Pak. Betul. Artinya ketika memetakan bagaimana menyelesaikan permasalahan rakyat yang ada di bawah pimpinan Bapak seperti itu. Betul. Karena saya sebetulnya ketika saya pungut zakat itu contohnya ya. Kan pegawai ini ada golongan 1, ada golongan 2, golongan 3, golongan 4. Yang golongan 4 ini mungkin cuma 10%. Golongan 3 itu mungkin 30%. Golongan 1 sama golongan 2 itu mungkin lebih dari 60%. Dan mereka hidupnya di bawah semua. Gajinya gaji UMR. Yang 1A yang kerjanya nyapu jalan itu, tapi kan dia anaknya ada yang kuliah juga. Dengan apa dia bayar? Makanya saya cross. Yang ini bayar zakat, nah bantu yang lemah ini. Sehingga uang zakat yang hampir 19,6 miliar yang dapat per tahun oleh saya itu, saya bilang kepada anak golongan 1, anak golongan 1 yang tukang sapu itu, golongan 2. Siapa yang anaknya kuliah, yang IP-nya 2,7, saya bayarkan 1 semester lagi ke depan. Allah. Minimal 2,7 ya. Berlomba-lomba lah dia IP-nya tinggi, anak-anak ini. Sekolah swasta pun. Nah, tapi dia bayar zakat juga sesungguhnya. Saya tanya sama dia, Bapak zakatnya berapa? 50.000 katanya. Bapak, anak Bapak saya bayarkan uang kuliahnya berapa? 3 juta katanya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu uang kuliah itu kalau swasta itu 3 juta. 1 semester. Nah, dia 3 bulan kali 50.000 kali 6 bulan berapa? 300.000. Dia dapat zakat berapa? 3 juta, 10 kali lipat dari zakat dia. Dia bayar zakat juga. Jadi saya bantu dari yang kuat membantu yang lemah. Ketika ini dilakukan, akhirnya anak-anaknya itu karena saya dorong dengan bayar seperti tadi, akhirnya IP-nya tinggi-tinggi, lebih dari 3. Anak-anak golongan 1 ini, akhirnya dia gampang dapat lapangan kerja karena IP-nya tinggi. Alhamdulillah. Dan akhirnya bisa kembali membangun daerahnya begitu ya, Pak. Iya. Terobosannya apa aja sih, Pak, selain tadi Bapak mengoptimalkan penerimaan zakat? Terobosan apa lagi yang Pak Fauzi Bahar lakukan sebagai ada namanya pesantren Ramadan. pesantren Ramadan? Pesantren Ramadan itu selama Ramadan semua sekolah negeri, semua swasta, sekolah Kristen, agama Buddha, agama Hindu tutup semuanya. Semua anak Muslim semuanya masuk masjid, anak Kristen semuanya masuk gereja, anak Buddha masuk vihara, anak Hindu masuk ke pura. Tiap-tiap mereka kita bayar ke masjidnya, misalnya di masjid ini ada 300 anak-anak nih. Masing kepala kita bayar dengan APBD 25.000. Jadi kalau 300 kali 25.000 berarti 7,5 juta. Kita kasih uang ke masjid itu 7,5 juta. Nah, ini anak-anak adakan pasar Ramadan. Pagi-pagi dia sudah kumpul di sana. Kemudian nanti jam 10 dari jam habis subuh sampai jam 7 pagi anak SMA. Nanti dari jam 8 sampai jam 11 anak SMP. Dari jam 12 nanti lohor sampai asar anak SD. Nah, mereka lakukan nanti maghrib ikut lagi. Anak-anak yang tidak ikut pasar Ramadan, yang tidak cukup absennya 85%, tidak dapat sertifikat. Kalau tidak dapat sertifikat, yang tidak ada yang di-store ke sekolah. Kalau tidak ada di store sekolah, nilai rapornya itu adalah nilai ujian tambah pasar Ramadan bagi 2. Jadi kalau ujian dapat 8, pasar Ramadan dapat 7 misalnya, bagi 2, 15 bagi 2, dapat 7,5 di rapornya. Tapi kalau dia nggak ikut pasar Ramadan tidak dapat, 8 tambah 0 bagi 2 dapat 4. 4 rapornya merah, nah naik kelas dia. Makanya anak-anak semua terbirit-birit masuk pasar Ramadan semuanya. Nah, sejak pasar Ramadan itu saya terapkan, Kota Padang menjadi juara 1 se-Sumatera Barat tentang kelulusan anak-anak di SMA, di SMP dan di SD, dan tingkat diterimanya di UI, di ITB, di UGM, di ITS, di Pajajaran misalnya gitu ya, atau di UNAN sendiri, Kota Padang nomor 1. Jadi memang perlu diberi cooling down. Anak-anak ini 11 bulan dia belajar formal di sekolah, jenuh dia. Saya diliburkan sebulan, enggak sekolah sebulan, tapi dia ke masjid,
1 bulan jenuh juga dia. Begitu saya liburkan 1 bulan, dia bilang hore katanya. 1 bulan di masjid jenuh juga. Begitu masuk ke masjid, ke sekolah formal lagi, senang lagi gitu. Jadi masuk Ramadan senang, masuk sekolah senang lagi. Jadi puasa Ramadan itu saya lakukan dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian dibarengi dengan subuh mubarakah, subuh sahur, sahur bareng dan sebagainya. Ya. Jadi nilai spiritual akhirnya kemudian mendorong iptek anak-anak di sekolah agar lebih baik lagi. Ya. Gitu ya Pak. Ya. Baik. Ditahan dulu Pak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak dan masih dalam program Sahur Bersama Tokoh bersama Bapak Fauzi Bahar. Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Sahur Bersama Tokoh. Dan pada subuh hari ini, pada waktu sahur, tokoh kita adalah Bapak Fauzi Bahar. Beliau adalah Purnawirawan Letnan Kolonel Angkatan Laut dan juga mantan Wali Kota Padang. Pak Fauzi, selama menjadi Wali Kota Padang, tadi Bapak sudah banyak sekali menceritakan tentang terobosan-terobosan yang sudah Bapak lakukan. Tapi kan setiap seorang pemimpin itu membuat kebijakan, itu pasti ada yang pro dan kontra. Ya. Pernah nggak Pak di demo? Rasanya apa Pak? Sering sekali. Kalau di demo tuh Pak, panas itu kayak ubun-ubun nih Pak. Artinya, karena itu kan bahasanya nggak keruan-keruan kan Pak, kalau orang demo. Bapak ada di ruang kantor kalau iya. Demo. Dan di demo itu bukan cuma ke rumah, bukan cuma ke kantor, ke rumah juga kadang-kadang. Kan didengar anak istri kita kan. Iya. Ya. Nah, ya tadi itu kebijaksanaan kita tidak semuanya disukai oleh warga. Apalagi ketika terjadi gempa. Ketika gempa itu pasar runtuh, rumah-rumah runtuh. Itu cobaan berat dong Pak. Iya. Nah, kita perbaiki malah kita di demonya. Allah. Nah, tetapi ya itulah seninya kita memimpin. Rasulullah pun ketika ini perintah Allah dan dikasih dengan mukjizat, yang nggak percaya tapi juga ada. Itu sunatullah, hukum alam. Apa yang membuat Bapak kuat sih? Bapak kuat, kemudian Bapak sabar menghadapi cacian, makian. Saya punya anak autis. Saya punya anak gadis saya, bungsu saya autis. Ya, ketika saya di demo orang, saya pulang dengan segala emosi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita bertemu sama anak gadis saya itu, dia berumur 5 tahun gitu ya. Umur 7 tahun, dia pasti menyambut saya dengan sangat riang sekali. Maka hilanglah semua permasalahan yang ada di kantor tadi itu. Hilanglah semua problem-problem teror, hinaan, caci maki. Ya bayangkan Pak, waktu gempa Padang itu kerusakan hampir mencapai 67%. Lebih dari 2/3 rusak. Sarana, prasarana, air, listrik, jembatan, rumah-rumah rakyat. Nah, kita dengan segala macam bentuk, dengan segala macam tabiatnya warga, ya harus kita hadapi. Nah, jadi saya juga belajar memahami tentang anak autis, anak saya tadi itu. Akhirnya anak autis ini tidak sebuah beban bagi saya. Akhirnya pandangan saya sebuah keberuntungan Allah titipkan pada saya. Kenapa Pak? Ya pertama sekali tadi itu, saya
salah satu menjadi kebiasaan sampai hari ini, hampir saja 14 tahun sudah. Kalau 1 bulan itu 30 hari, maka tahajud saya adalah 25 kali setidaknya dalam 1 bulan. Kadang-kadang hampir 1 malam saya tahajud. Sudah menjadi kebiasaan gitu ya, tiap malam. Nah, itu berawal dari anak autis tadi juga. Kalau pagi sampai jam 12 malam, istri saya dengan sabar memeliharanya. Tapi istri saya capek juga sampai 12 malam. Dia tidur nanti baru jam 2 malam. Dari jam 12 sampai jam 1 saya jaga lagi anak tersebut. Kalau nggak saya jaga, dia sampai di atas lemari. Dia sampai manjat kemana-mana gitu. Harus saya jaga. Nah, antara jam 12 dengan jam 2 itulah saya selalu tahajud. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi macam-macam oleh Allah untuk menyelamatkan hambanya ini, untuk meningkatkan ibadah kita ini. Allah titip anak autis pada kita, Allah titip anak-anak yang punya klien khusus gitu ya, punya perhatian khusus. Kita perlu memang positive thinking kepada Allah. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberkahan. Bapak diberikan, dikarenai oleh Allah anak yang autis. Kenapa Bapak bisa berprasangka baik kepada Allah, dan apa yang mendorong Pak Fauzi berprasangka baik kepada Allah dalam hal ini, Pak? 2 hal tadi itu. Ketika saya jadi wali kota, saya didemo oleh masyarakat, jumpa sama anak ini. Setiap saya pulang dipeluknya, dia senang sekali saya. Akhirnya teralihkan perhatian saya oleh dia. Yang tadinya saya sedih, anak saya menyambut dengan gembira seperti itu, dia langsung naik ke pundak saya, ya, terus dia minta dicium dan sebagainya. Nah, yang kedua, ya mengajar saya tahajud tiap malam tadi. Kalau tidak saya punya anak itu, tentu hari ini udah 14 tahun tahajud ini saya lakukan setiap malam sejak dia berusia 3 tahun itu. Kalau tidak ada dia, mungkin saya tidak terbiasa tahajud tiap malam. Kan begini, Mas ya. Iya. Kalau kita tahajud, tadi malam kita tahajud. Begitu besok pagi masih terasa kan ngantuk tadi malam? Kan tidak ada terasa lagi. Kalau seandainya kita misalnya hari Senin tadi, ya ini hari tadi Senin misalnya nih, ya. Terus pada malam hari ini ketika kita berpuasa, misalnya ini nggak bulan puasa ya. Kalau besok pagi kita tidak puasa, kan puasa kemarin kan udah nggak terasa lagi. Jadi saya yang tahajud 14 tahun berturut-turut ini, dengan Mas yang tidak tahajud misalnya, kan hari ini kita sama-sama tidak ngantuk cuma. Iya. Kan udah nggak terasa lagi ngantuk kita yang 14 tahun yang lalu. Iya. Ya. Nah, dari itu ada 2 keuntungan besar yang saya peroleh. Yang satu ya persis ketika saya didemo orang, terus udah ada tempat saya mengadu, ketika jumpa sama anak saya hilang semuanya. Persis seperti anak kecil ketika dia dinakalin oleh temannya, dipukul sama teman, dia pulang nangis, terus sampai di rumahnya cuma ibunya, terus digusuk-gusuk oleh ibunya, hilang sama dia, tadi dia dinakalin sama temannya, dijorokin sama temannya. Nah, persis seperti itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Biasanya aktivitas Bapak dalam bulan Ramadan apa aja, Pak? Setelah tidak lagi wali kota, saya seperti saya katakan tadi, subuh-subuh saya bawa anak istri saya ke masjid, dan kadang saya tukar-tukar masjid. Yang kita pergi ke masjid tidak saja yang di depan rumah, kita masjid juga yang ya kayaknya Sunda Kelapa, masjid yang jauh juga di Pulau Indah itu kan juga bagus ya. Nah, kita menikmati sekali. Habis sholat itu kita bisa ngaji. Dan rata-rata saya pasti sampai waktu sholat surab itu, yang kata Rasulullah lebih baik sempurna daripada haji dan umroh itu. Setelah jam 6, kira-kira jam 6 lewat seperempat gitu, berada di masjid terus. Nah, kemudian 10 hari terakhir saya itikaf di masjid. Ya. Ada rencana nggak, Pak?
Setelah selama ini vakum dari dunia politik, kemudian Bapak terjun kembali ke dunia politik. Insya Allah. Jadi gini, kalau saya ini ya, Iya. saya tidak lagi jadi wali kota, berat saya tambah 8,5 kilo. Karena kebiasaan ngangkat 10 kilo, Iya. sekarang ngangkat 1 kilo, enteng gitu, jadi gemuk gitu ya. Nah, sebetulnya memang kata Rasulullah, kalau bagus itu kamu melakukan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Iya. Kalau tidak bisa baru dengan mulutmu, tidak bisa lagi baru dengan hatimu, doamu. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, ya dengan tangan. Kalau tangan ya dengan kekuasaan. Artinya itu sangat efektif sekali. Sangat efektif. Jadi kalau ada sesuatu hal yang keluar dari undang-undang, yang keluar dari agama, dari tauhid, yang keluar dari adat, kekuasaan kita pegang, Pak. Biar bisa kita kembalikan. Untuk menjilbabkan orang sekota Padang kan tidak mudah, ya. Tapi ketika itu kita lakukan terus, itu jilbab semuanya. Ketika pegawai kamu zakat, saya lakukan zakat semua. Ya. Dari itu gerakan itu harus dimulai dari penguasa. Dari makanya tertinggi gitu. Betul juga Rasulullah dalam hadisnya mengatakan ya patuh pada Allah, pada Rasul, pada penguasa. Baru pada ulama. Jadi dari itu kepada kita juga kalau memilih penguasa, pilihlah penguasa yang mempunyai akidah yang kuat. Biar negeri ini terlindungi, biar rakyat terlindungi. Ya. Jangan pilih penguasa yang berpura-pura, yang pencitraan, yang ingin ya nggak mau ambil risiko. Namanya sebuah keputusan pasti mempunyai risiko. Apa saja keputusan, apa saja kebijaksanaan pasti punya risiko. Iya. Ya. Dari itu, ya jangankan itu. Kita nikahkan anak gadis kita. Punya risiko kan? Punya. Kalau dia ceraikan sama suaminya jadi janda anak kita. Atau dia hamil terus kehabisan darah melahirkan mati. Iya. Mati anak kita. Ya. Atau ditinggal pergi oleh suaminya. Atau tidak dinikahkan. Jadi sesuatu yang terbaik pun kerjakan juga ada risikonya. Jadi mana yang terkecil risikonya itulah kita ambil. Ya, mana yang lebih banyak bermanfaatnya. Kira-kira akan mencalonkan menjadi wali kota lagi atau lebih tinggi dari wali kota, Pak? Sekarang kita mau jadi legislatif dulu aja. Jadi caleg di DPRD Kota Padang begitu? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Program apa sih Pak yang pengen Bapak golkan ketika nanti seandainya terpilih kembali menjadi seorang caleg? Saya ada program saya yang terhenti. Apa Pak? Saya dulu ada memperlombakan. Jadi di Kota Padang ini ada 416 SD. Sekolah dasar. Saya lombakan. Ada lombanya hafal juz amma. Hafal juz amma. Ya. Jadi saya bilang pada 416 kepala sekolah ini, saya kumpul kepala sekolah semua. Kita akan ada lomba hafal juz amma. Dan hadiahnya mobil, saya bilang. Hadiahnya mobil? Iya. Mereka bersemangat sekali untuk melakukan. Sebetulnya untuk memaksa ya, suatu negeri ini orang mencatur semuanya, satu kelurahan ini mencatur semuanya, tahu caranya. Ada kapan yang catur? Kasih hadiah besar. Semuanya pasti sibuk latihan catur. Iya kata? Iya. Untuk masa orang latihan, ada kan pertandingan. Pasti ada TC, ada training center. Ya, nah. Anak SD itu rata-ratanya kan cuma 35 orang. Anak kelas 6 34 orang, kelas 5 36 orang, anak kelas 4 35 orang, kelas 3 37 orang, kelas 2 36 orang, kelas 1 34 orang. Sekitar itu. Masuk anak kelas 6 semuanya, saya bilang kepada mereka, pesertanya harus 100 orang.
Jadi semua anak kelas 6 ikut semuanya. Baru 34 orang. Masuk anak kelas 5 semuanya, baru 70 orang. Masuk lagi anak kelas 4 semuanya, baru 100 orang dia. Artinya apa? Di kelas 4 dia ikut bertanding, kelas 5 ikut tanding lagi, kelas 6 ikut lagi. Masa nggak hafal sama dia? Akhirnya setiap anak yang tamat SD di Kota Padang menjadi hafal 1 juz amma. Kalau ini kita terapkan setiap tahun, modalnya cuma 1 buah mobil cuma. Tapi 10.000 anak-anak kita hafal juz amma. Nah, kalau ini kita lakukan di daerah-daerah, di kabupaten kota, apalagi di seluruh Sumatera Barat misalnya, adakan aja pertandingan juz amma itu. Anak-anak SD ini kan sangat cepat menghafal. Jadi kalau kita terapkan ini kepada anak SD, kalau dia hafal 1 juz amma, berarti semua anak yang tamat SD hafal 1 juz semua, 1 juz amma. Kalau ini diterapkan, akan bermanfaat oleh dia. Dia mau jadi imam tarwih, mau imam mana, 1 juz dia hafal, itu sudah modal mahal bagi dia untuk merantau kalau orang Minangkabau. Allah. Artinya ini satu program yang terhenti. Ya. Nah, saya pengen lagi kalau ini diterapkan seluruh Sumatera Barat kelak, diadakan pertandingan juz amma antar kabupaten kota itu, diadakan pertandingan terus oleh bupati wali kotanya. Modalnya 1 mobil aja cuma. 1 mobil Avanza 150 juta atau 200 juta lah. Kita bangun megah-megah, bikin pariwisata megah-megah habisan puluhan miliar, hasilnya apa? Kalau ini hasilnya jelas. Anak-anak yang hafal Al-Quran 1 juz, saya jamin dia pintar. Al-Quran tuh ternyata membuat anak pintar ternyata. Ya. Ada nggak? Ada orang hafal 30 juz. 30 juz Al-Qurannya. Tadi ada nggak yang hafal artinya 30 juz, ada nggak? Udah ada. Orang ada hafal 1 juz 30 nih, hafal 1 juz. Tapi ada yang hafal artinya 1 juz, ada nggak? Nggak ada. Padahal artinya bahasa Indonesia atau? Iya. Nggak bisa orang hafal. Tapi bahasa Arabnya yang lebih sulit, orang bisa hafal. Coba. Kan aneh lah orang tuh. Artinya ada yang hafal 1 juz nggak? Nggak ada. Apalagi 30 juz. Jadi Al-Quran ini mempunyai kemudahan untuk dihafal. Biasanya kalau dalam Ramadan sendiri, Pak Fauzi, khatam 1 Ya, pasti. diusahakan gitu ya, Pak? Ya, pun tidak Ramadan pun saya di masjid selalu saya membaca Al-Quran. Ya agak 10 halaman tiap hari gitu ya. Pokoknya antara maghrib dengan isya itu kadang-kadang habis isya saya ulang lagi, atau subuh nanti saya ulang lagi. Sehingga ya kalau berulang-ulang kita baca terus, ya inilah anti kepikunan. Tapi kan Pak, menjadi wali kota kemudian menjadi anggota legislatif itu turun Pak. Apanya? Dalam arti kata dulu jadi kepala daerah, sekarang jadi anggota legislatif. Enggak juga. Kan kalau kita, kan negara ini berdiri 3 kekuatan. Eksekutif, Legislatif, yudikatif. Pembuat undang-undang, menjalankan undang-undang, menegakkan undang-undang. Sama saja, ini sejajar nih, ketiga-tiga ini sejajar. Kalau sehingga legislatif kuat, negara juga akan kuat. Artinya Bapak bisa ngomelin wali kota besok ya Pak? Iya. Bisa ngomelin gubernur gitu ya Pak? Oh iya dong, ngatur dia supaya nggak keluar-keluar ya kan? Iya. Baik. Kalau itu tadi tentang perlombaan juz amma. Ada lagi nggak Pak program jangka panjang yang mungkin dalam wacana Bapak, ini bagus ini buat Kota Padang? Ada. Apa Pak? Hari ini tentang kenakalan remaja sangat tinggi sekali di Kota Padang. Ya, mulai narkoba, ya, geng motor, LGBT, ya pergaulan bebas. Saya kebetulan ketua MC Sumatera Barat. Ketua Pencaksilat. Ya. Di Minangkabau ini ada namanya silat duduk, ada silat tagak, berdiri. Apa itu Pak? Kalau silat duduk itu di masjid, mengajar Al-Quran. Makanya kalau di Minangkabau itu, setiap surau pasti punya halaman. Halaman itu tempat bersilat sebetulnya.
Jadi ngisi fisiknya dengan silat tagak, silat berdiri tadi. Silat duduknya ya ngaji Al-Quran. Nah, jadi batin dan fisiknya kita isi. Sebetulnya saya mengusulkan kepada Diknas sekalipun, bagaimana kalau pakaian olahraga ini pakaian silat saja? Ya, mau main sepak bola kek, mau voli kek, mau atletik, mau olahraga apa saja, pakaian silat itu kan kayak kungfu gitu. Iya. Fleksibel semuanya. Ya. Salah satu penyebab anak-anak tawuran, dia berolahraga katakanlah di lapang banteng kalau di Jakartanya ya. Kalau di Padangnya ada di Gor Agus Salim itu. Nah, selesai olahraga, kan anak SMA 1 warna olahraganya biru misalnya. Anak SMK 3 kuning. Anak SMK 7 hijau. Anak SMP ini abu-abu. Ketika dia olahraga, selesai olahraga, dia saling ngejek. Ada ngejek-ngejek ini, tersinggung, tawuran. Karena pakaiannya berwarna sama, gampang membedakan mana lawan dan kawan. Ketika dilihatnya jauh-jauh ada orang merah gitu, ayo kita kejar tuh dia tuh, kejar. Nah, atau ada di bis kota, dia pakai warna merah, dikejarnya. Tapi ketika semuanya pakaian silat, dia tidak akan bisa membedakan mana kawan dan lawan. Jadi tawuran tidak akan pernah terjadi. Karena tidak bisa bedakan mana yang musuh, mana yang temannya. Kan terjadi. Bagaimana dia ngecek? Yang kedua, pakaian silat ini kan bisa diwariskan. Misalnya saya punya anak nih 4 atau 5 orang ya. Saya cukup beli pakaian 3 saja. Tukar-tukar saja adik sama kakaknya. Tukar-tukar pakaian olahraga. Apalagi Padang kental dengan silat ya Pak? Iya. Silat itu Buya Hamka tahu? Iya. Buya Hamka pendekar loh. Buya Hamka jangan dicoba-coba. Jangan coba kelahi dia sama dia. Bukan cuma seorang ulama saja. Bukan ulama saja. Buya Hamka pendekar, jago kelahi. Semua ulama-ulama di Minangkabau pendekar. Termasuk Imam Bonjol kan ulama. Termasuk Bapak pendekar dia. Termasuk Bapak. Saya ketuanya. Iya. Ya. Nah, yang kedua silat ini kan semua sendi bergerak, semua otot bergerak. Iya, bahkan ada tarian tingkat juga ya. endurance-nya tinggi. Tingkat anunya tinggi. Ya. Kemudian di silatnya ada hierarki. Kayak tentara. Ada jenjang, ada pangkat. Iya. Kita misalnya satu perguruan nih. Hormat dinda kepada saya pasti tinggi kalau kita satu perguruan. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita sama-sama mereka pemain voli atau main sepak bola atau main takraw, adakah hierarkinya? Enggak ada hierarkinya. Hormat nggak dinda saya pemain voli, dia pemain voli juga. Hormat apa saya? Enggak. Tapi kalau silat harus hormat sama senior, hormat sama guru, hormat sama. Saya dulu pernah dinas dulu di Makassar. Ketika bawa atlet dayung pada PON, ya. Ya, untuk kalah, ya dia tukar baju malah sama temannya ini. Kalau silat, kalau dia kalah, perguruannya yang kalah. Ngurung diri dia 1 bulan kalau dia kalah. Karena perguruan dia yang kalah soalnya. Iya. Jadi di silat ini ada hierarki itu. Kayak tentara. Saya misalnya, pangkat saya lebih tinggi pada senior saya gitu. Tapi hormat senior ini tetap juga. Ya. Lihat aja lah, tentara udah pensiun pun hormat sesama senior kan tetap tinggi juga. Tetap juga tunduk-tunduk kepalanya. Nah, di silat juga ada. Di Padang udah saya terapkan, pakaian olahraga itu udah pakaian silat aja. Dulu ketika Bapak SBY ke Padang, saya suruh anak-anak itu pakaian olahraga semua, berarti pakaian silat itu berarti semuanya. Terus saya kasih bendera 2, pegang kiri kanan. Sepanjang jalan itu kan ada aja sekolah gitu, berdiri di pinggir jalan itu. SBY nggak tutup pintu jendela, buka terus aja. Orang ada terus. Ditanya sama saya malah, ini Pak Wali banyak sekali pesilatnya. Oh iya, padahal dia pakai olahraga itu. Jadi nggak bisa dibedain gitu ya Pak. Jadi Iya. semuanya sama. Oh, jadi Ternyata Padang banyak pendekarnya. banyak pendekarnya, padahal anak-anak pakai olahraga aja itu. Baik, Ya. Pak Fauzi. Padang
kita kenal seorang ulama yang cukup mendunia, bahkan di Nusantara pun sangat terkenal. Bahkan di Rasil pun juga kita putar. Beliau adalah Buya Hamka. Oh Kalau iya, saat ini, saya dengar maghrib, saya dengar terus itu. iya, program guru kita. Iya. Saat ini siapa ulama penerus Buya Hamka, Pak, di Padang? Dan adakah program untuk kemudian pada masa Pak Fauzi, adakah program untuk kemudian mencetak ulama-ulama sekali Buya Hamka? Itu dia yang setiap ulama yang meninggal tidak ada gantinya. Setiap ulama yang hilang di Sumatera Barat, yang ditarik oleh Allah, tidak ada gantinya. Penerusnya? Ya, tapi tidak sebagus yang hilang. Iya. Ya kalau ulama-ulama yang biasa yang ada, ya kelas-kelas daerah cuma. Makanya Buya Hamka tidak ada gantinya. Dari itu memang seperti saya juga dikatakan di Silat, ya. Sumatera Barat, Kota Padang, ada 59 perguruan tinggi. Mencetak sekitar 25.000 sarjana setiap tahunnya. Tapi pendekar belum tentu lahir 5 orang setahun. Ulama juga tidak akan lahir 3 orang dalam setahun. Iya. Ulama ya, tidak akan lahir 3 orang aja setahun, tidak lahir. Dari itu melahirkan ulama, melahirkan pendekar jauh lebih sulit daripada melahirkan sarjana. Ada terobosan program nggak, Pak, kalau Bapak nanti jadi anggota legislatif untuk melahirkan ulama, Pak? Inilah yang perlu kita semaikan dari sekarang ini, ya. Makanya dulu saya punya kebijaksanaan. Anak-anak SD yang hafal 2 juz, kamu boleh pilih SMP mana yang kamu suka, saya bilang. Jadi anak SMP yang hafal 3 juz, iya. 3 juz Al-Quran, anak SMP, kamu boleh pilih SMA mana yang kamu suka. Ya, iya. Tiket khusus sebenarnya kan. Anak SMA yang hafal 5 juz, kamu boleh pilih perguruan tinggi yang kamu suka di Sumatera Barat. Ini kejadian betulnya ya. Ketika saya sampaikan itu, ada 17 orang anak-anak SMA yang hafal 5 juz. Saya pergilah ke UNP, IKIP lama itu, Universitas Negeri Padang. Rektor, saya buat program ini, anak SMA yang hafal 5 juz, dia punya tiket, boleh pilih mana, di antaranya UNP. Kata Pak Rektor, boleh, kita terima, katanya kan. Nah, saya pergi lagi ke UNAN, Universitas Andalas. Pak Rektor juga suka, juga mau. Tapi ada satu syaratnya, kedokteran enggak boleh katanya. Karena anak ini pengennya kedokteran. Anak-anak dan anehnya itu yang hafal 5 juz itu anak-anak eksakta semua. Eksakta. Ya, ternyata anak-anak eksakta lebih cepat penghafalannya, ya. Nah, saya pergi ke UNAN, sudah oke, tapi ke kedokteran. Dari 17 orang itu lebih dari 9 yang daftar kedokteran. UNAN. Nah, apa yang terjadi? Mereka kan ada pilihan 1, ada pilihan 2. Pilihan satunya ada UIWM, ITB. Ketika pengumuman, tidak satupun yang lulus di UNAN. Lulusnya di UI, di ITB, di UGM, di ITS. Malah lebih keren lagi gitu, Pak. Jadi saya yang tadinya cemas akhir anak-anaknya enggak bisa lulus, ternyata lulusnya pilihan pertama semua. Luar biasa sebetulnya. Kalau saja Al-Quran ini kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita, yang pasti adalah anak kita pintar. Al-Quran bikin kita pintar. Berkah Al-Quran ya, Pak? Ya. Al-Quran ini melindungi si anak itu sendiri. Al-Quran tidak disimpan dalam otak. Flash disk-nya, kasetnya, disiapkan khusus oleh Allah, disimpan dalam hati. Ya. Suatu kita ya, saya cara bodoh-bodoh aja nih ya. Ada di Padang itu, di Lamang Monjol namanya. Ada orang gila, perempuan, umur 30-an, 35 tahun lah. Saya tanya, "Kamu namamu siapa?" Dia geleng-geleng. "Kamu orang mana? Kampungnya mana?" Geleng-geleng juga. Namanya saja tidak tahu dia. Ya.
kamu bisa baca Al-Fatihah, saya bilang. Dibacanya. Apa? Dibacanya Al-Fatihah. Yang blank itu otaknya. Tapi hatinya tidak. Hatinya tidak blank. Jadi Allah sudah antisipasi. Satu ketika otaknya akan bisa blank. Asal bisa gangguan. Iya. Hatinya tidak. Jadi Al-Quran tidak disimpan di dalam otak. Al-Quran disimpan dalam hati. Jadi pitanya, flash disknya tidak di otak. Flash disknya di hati. Allah. Baik, Pak Fauzi, nampaknya kita sudah berada di ujung acara dan waktu imsak sebenarnya akan tiba nih, Pak. Oh iya. Baik, Pak Fauzi, satu lagi Pak, sebelum kita berpisah, ada cerita menarik nggak Pak dari Bapak menjadi seorang tentara, kemudian Bapak menjadi seorang wali kota, dan apa pesan Pak Fauzi untuk umat ini, Pak? Ya, iya pertama sekali ya. Kenapa orang jadi nakal? Kenapa orang jadi bunuh diri? Kenapa orang jadi terembab jatuh ke dunia hitam? Jawabnya satu saja. Pasti dasar agama tipis dimiliki oleh mereka. Saya awal-awal menerapkan jilbab di Padang bukan berbusana muslim tadinya. Saya menerapkan adalah untuk anak. Ternyata kurikulum sekolah kita secara keseluruhan, pelajaran sholat itu hanya di SD ternyata. Untuk memudahkan anak-anak SD ini untuk bisa melakukan sholat, belajar sholat setiap 5 waktu setiap hari itu. Saya bilang sama kepala dinasnya, bagaimana anak SD ini celana panjang aja, supaya begitu lonceng berbunyi jam 12:04 kita giring ke masjid, tanpa harus bawa sarung, tanpa bawa mengkena. Anak perempuannya gimana? Pakai rok dalam, pakai lengan panjang, begitu kepala sebelah, pakai jilbab itu. Dengan begitu dia udah bisa kita giring ke sekolah, ke masjid. Hampir saja antara tiap sekolah dekat masjid. Ya. Saya menerapkan itu tadinya cuma. Jadi ketika anak-anak ini diberikan dasar sholat, asal Al-Quran, saya jamin dia tidak akan tersentuh dengan kegiatan lain. Kalaupun ada tersentuh, untuk membawa kembalinya gampang. Jadi betapa naifnya hari ini, ya, tentang hubungan bebas, tentang narkoba. Jawabnya cuma satu, akidah. Akidah. Dari itu hendaknya seperti di perguruan tinggi, pelajaran agama itu cuma semester pertama 2 jam pelajaran. Habis semester kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8 tidak ada lagi. Ini dikti kita harus memikirkan ini. Hendaknya setiap semester harus ada pelajaran agama itu. Makin tua orang, makin dewasa orang, makin banyak harusnya agama kita beri sama dia. Ya. Kalau tidak, kita belajar matematik kayak sulitnya ataupun banyak sekali. Dipakaikah dalam kehidupan sehari-hari? Tidak pakai. Kita belajar fisika, kimia, biologi, pakai nggak? Nggak terpakai. Tapi agama terpakai setiap hari. Sosial terpakai setiap hari. Ngapain itu kita perbanyakkan? Nggak pun pandai bahasa Inggris, matikah kita? Nggak mati kita. Tapi nggak baca bahasa Al-Quran, mati nanti di neraka. Ya. Kalau bangga kayak apapun anak kita, S3 apa, tidakkah cemas kita dengan kehidupan akhiratnya? Ini yang harus difikirkan oleh kita, setiap ayah, setiap ibu, ya. Ada kehidupan yang sangat lama, yang tidak ada tepinya, kita tidak cemas menghadapinya. Kehidupan dunianya yang singkat, kita cemas, kita bekali dengan macam-macam. Saya hari ini sangat cemas dengan anak-anak saya. Apakah kelak dia bisa masuk surga, terselamatkan. Makanya harus dari awal kita mulai untuk pada anak-anak. Makanya saya ajak terus anak-anak ke masjid. Ya. Ketika ini bisa dilakukan oleh setiap orang tua, sudahlah, dunia ini dijamin oleh Allah kok, kehidupan dunia ini. Tapi kehidupan akhirat tidak satupun kalimat Allah menjamin tentang, malah Allah ancam malah. Ancam azab yang amat pedih. Tidak ada dunia ini kehidupan yang amat pedih, tidak ada Allah bilang. Iya toh? Iya. Ya. Allah kasih rezeki semua hamba makhluknya. Tapi kehidupan akhirat yang amat pedih berkali-kali Allah katakan dalam Al-Quran. Kenapa kita cuek saja?
Tidakkah kita cemas anak-anak kita nanti penghuni neraka? Artinya memang kehidupan ataupun ajaran agama yang akan menyelamatkan kita, Pak. Iya. Dan juga anak-anak yang soleh yang akan menyelamatkan kita sebagai Pasti. orang tua. Ya. Karena saya juga orang tua punya anak 3 nih, Pak, di rumah. Iya. Baik. Dan itu mungkin menjadi perbincangan di terakhir, Pak, Iya. di waktu sahur ini. Terima kasih banyak, Pak Fauzi Saya Bahar. titip salam hormat saya ke Buya Husein Ya. Alatas, ya, Pak Ari Nurdin, Eri Nurdin, ya. Saya pecinta Radio Rasil, TV Rasil, dan ya kalau saja orang mengintensifkan mendengar Rasil agak 2, 3, 4 jam setiap hari, tiada kegemangan dalam hidupnya. Iya. Kasihlah terus batin ini dengan ilmu agama. Dan hebatnya Rasil ini adalah ya radio netral, tidak berpihak kemana-mana. Makanya saya senang mendengar radio dan TV Rasil. Baik. Terima kasih banyak, Pak Fauzi Bahar. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang kita di waktu sahur ini bersama Letnan Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI. Beliau juga mantan wali kota Padang, dan semoga Allah memberikan takdir yang terbaik buat Pak Fauzi Bahar, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga beliau dicatat sebagai pemimpin yang adil, yang insya Allah akan disenangi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Baiklah ikhwan dan akhwat, saya Abi Agus ditemani oleh Obi dan juga Fajar di waktu sahur ini dalam sahur bersama tokoh di kediaman beliau. Kami mohon maaf, kami pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat bersantap sahur bersama keluarga. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.